Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah metode numerik. Pada sesi kali ini, untuk beberapa menit ke depan, kita akan berdiskusi tentang tema regresi linear. Nah, untuk pendahuluan, ini kawan-kawan akan dipahamkan dengan bahwa analisis regresi atau curve fitting digunakan untuk memprediksi. Jadi memprediksi, mendekati, meramalkan suatu permasalahan. Jadi pemakaian analisis regresi ini tidak terbatas pada ilmu teknik saja, tetapi dapat digunakan pada berbagai bidang ilmu, baik sosial maupun ilmu ekonomi dan juga ilmu yang lain. Nah, untuk contoh penggunaan regresi, yang pertama dalam ilmu sosial, itu untuk memprediksi adanya pertambahan penduduk per tahun. Jadi dengan data yang diperoleh, dengan data yang sudah direkam, semisal tahun 2000, kemudian 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, maka akan ada suatu tren kenaikan atau penurunan dari jumlah penduduk kan itu. Kalau ini digunakan untuk memprediksi pertambahan penduduk sehingga ada tren kenaikan jumlah penduduk. Nah, tren itu akan membentuk suatu pola yang bisa didekati dengan garis. Nah, garis itu yang akan dimunculkan sebagai sebuah persamaan yang bisa digunakan untuk mengestimasi tahun berikutnya setelah 2005, mungkin 2006, 2007, 2008, atau tahun-tahun yang akan datang. Nah, kemudian dalam bidang ekonomi, ini juga bisa digunakan untuk menentukan pengaruh promosi terhadap penjualan. Jadi seiring dengan adanya promosi yang dilakukan dengan beberapa metode, tentu akan berdampak positif pada nilai penjualan, sehingga bisa terukur dan bisa memilih metode promosi yang paling tepat seperti apa. Kemudian yang poin C, dalam bidang teknik tentunya banyak sekali, nanti kawan-kawan akan menjumpai penggunaan analisis regresi atau curve fitting yang digunakan untuk mengestimasi data. Ya, semisal di sini untuk menentukan pengaruh holding time dengan kekuatan dari sebuah material. Kemudian selanjutnya, untuk analisis regresi itu nanti juga akan mempunyai bentuk. Jadi mempunyai bentuk, di mana bentuk-bentuk yang ada itu yang pertama adalah bentuk linier dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX. Kemudian yang kedua, ini menggunakan nonlinear. Jadi nonlinear dengan menggunakan Y sama dengan A, E pangkat BX, bisa juga dengan Y sama dengan A, X pangkat B. Yang ketiga, itu ada bentuk polinomial, yaitu dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A0 plus, ini ada A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 plus AN XN. Nah, bentuk-bentuk ini nanti yang akan kita pelajari, akan kita perdalam. Untuk sesi kali ini, kita nanti akan masuk dulu kepada bentuk-bentuk regresi yang dikategorikan sebagai regresi nilinier dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk regresi linier, kawan-kawan bisa melihat ada sebuah grafik di sini, di mana ini yang horizontal itu adalah sumbu X, kemudian yang vertikal adalah sumbu Y. Nah, dari grafik yang ada ini, akan ada sebaran sebuah data. Jadi data itu ada data pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sampai kepada yang keenam. Nah, data itu punya koordinat dan akses di titik tertentu. Misalkan yang pertama adalah X1, Y1 posisinya di sini. Kemudian X2, Y2 posisi di sini. X3, Y3, kemudian ada X4, Y4, X5, Y5, sampai kepada X6, Y6. Nah, di sini sebaran data atau penyebaran data yang ada ini nanti trennya akan diwakili dengan sebuah garis, yaitu garis regresi yang berbentuk linier, menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX, seperti ini. Nah, di sini, ini nanti tidak semua titik-titik data itu akan tepat pada garis ini, artinya ada pergeseran. Nah, pergeseran ini disebut sebagai suatu kesalahan, yang disimbolkan dengan simbol D. Kalau semisal titik yang ada di posisi X5 dan Y5, itu
Y-nya kita sebut sebagai YI, dan X-nya kita sebut yang terpotong dengan garis ini sebagai fungsi dari XI, maka di situ nilai kesalahannya adalah YI dikurangi dengan fungsi XI. Jadi ada ketidaktepatan sebesar D ini. Nah, metode regresi linear ini nanti akan menggunakan fasilitas D atau fasilitas kesalahan untuk menyempurnakan kedekatan antara garis dengan titik-titik yang disebarkan. Nah, untuk regresi linear, metode yang digunakan dalam regresi ini adalah metode kuadrat terkecil, di mana tujuan dari metode ini adalah untuk membuat kesalahan yang terjadi sekecil mungkin. Jadi kalau kita tadi melihat ada fungsi D yang disebut sebagai kesalahan, seperti pada gambar 5.1 atau gambar di bawah ini, caranya dengan mengkuadratkan kesalahan atau D ini kita kuadratkan. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau kesalahan disimbolkan sebagai D, yaitu YI dikurangi dengan fungsi XI, maka ketika kita masukkan, maka akan ada Y1 dan fungsi X1. Ini ada deltanya, maka kita kuadratkan. Kemudian di titik yang kedua ada Y2 kurangi fungsi X2, kita kuadratkan. Sampai kepada Y3 dikurangi fungsi X3, kita kuadratkan. Sampai kepada YN dikurangi dengan fungsi X yang ke N, kita kuadratkan. Sehingga kita dapatkan nilai D kuadrat, yang tujuannya adalah untuk membuat kesalahan yang terjadi sekecil mungkin. Dari bentuk sebuah kesalahan yang dikuadratkan, seperti yang ada di sini, D kuadrat sama dengan Y1 fungsi X1 kuadrat plus Y2 kurangi dengan fungsi X2 kuadrat sampai kepada YN dikurangi dengan fungsi Kn kuadrat. Nah, ini akan membentuk kesalahan yang dikuadratkan dengan tujuan memperkecil, ya, memperkecil. Dari bentuk regresi yang ada, yaitu Y sama dengan A plus BX, maka A dan B harus dibuat sedemikian hingga agar D itu menjadi minimum. Nah, sehingga nanti ini D kuadrat per 2A atau D ini kita diferensialkan terhadap nilai A itu sama dengan 0. Dan juga didiferensialkan kepada B juga sama dengan 0. Sehingga nilai A dan B kita dapatkan B sama dengan N dikalikan dengan sigma data yang ada tadi, XI dikalikan dengan YI, dikurangi dengan sigma XI, dikalikan dengan sigma YI, dibagi dengan N dikalikan dengan sigma XI dikuadratkan. Kemudian dikurangi lagi dengan sigma XI kuadrat. Jadi sigma dari XI yang dikuadratkan dikurangi dengan sigma XI kuadrat. Itu untuk nilai B. Kemudian untuk nilai A sama dengan Y dikurangi dengan BX, diambilkan dari sini. Ini B sudah dapat, maka nilai A bisa kita ketahui. Nah, setelah kan mendapatkan nilai A dan B, itu kemudian dimasukkan ke persamaan regresi Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk memprediksi apakah garis regresi yang kita buat sudah mempunyai kesalahan yang sekecil mungkin, maka perlu dihitung suatu koefisien yang disebut sebagai koefisien korelasi atau R. Nah, koefisien korelasi ini mempunyai harga 0 sampai dengan 1, di mana nanti semakin dekat nilai 1, maka nilai R-nya semakin baik. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, kawan-kawan harus pahami dan cermati. Maksud semakin dekat nilai 1, maka nilai R-nya semakin baik itu ya nilai R-nya itu sendiri. Bukan berarti kalau R-nya nanti nilainya 0,3 atau 0,4, oh berarti penelitiannya jelek, tidak bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau nilai R-nya itu semakin besar, mendekati 1, itu akan berarti bahwa titik-titik sebaran data yang ada pada grafik yang diwakili oleh garis itu sangat dekat dengan garis yang mewakili. Itu maksudnya. Sehingga untuk rumus menghitung nilai R atau koefisien korelasi itu R sama dengan akar dari dt kuadrat min D kuadrat dibagi dengan dt kuadrat. Ini dt kuadrat definisinya adalah ini. Jadi sigma dari
I sampai kepada N terhadap YI dikurangi dengan Y dikuadratkan. Kemudian untuk D kuadratnya, sigma I sampai kepada N dari YI dikurangi A dikurangi dengan B XI dikuadratkan. Untuk contoh soalnya, di sini kita akan mencoba ada sebuah data grafik yang menghubungkan antara X dan Y. Di mana nilai X-nya itu ada 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28, kemudian Y-nya ada 30, 18, 22, 28, 14, 22, 16, 8, 20, dan 8. Nah, ini dengan menggunakan regresi linear, kita akan mencoba untuk menyelesaikan dari soal yang ada ini. Untuk penyelesaiannya, ini kawan-kawan dengan menggunakan persamaan regresi Y sama dengan A plus BX, nah, penyelesaiannya menjadi kita pilih dulu sesuai dengan data yang ada, yaitu ada X, ada ya data Y. Ini ada penomoran untuk kolom yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada beberapa, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data, ini ada 6 data, nanti yang data ke-7 sampai ke-10 di slide selanjutnya. Kemudian untuk X-nya kita pilihkan di sini, kita ada XI, kemudian Y-nya kita taruh di sini, ada YI. Nah, di sini ada data, kita sesuaikan ke bawah, sesuai dengan data di atas ini. Kemudian ada XI dan YI, ini artinya XI dikalikan dengan Y. Jadi 4 dikalikan 30 ketemu 120. 6 kali 18 ketemu 108. Nah, kemudian di kolom yang kelima, ini ada data XI yang kita kuadratkan. Kita ambilkan dari sini, kita kuadratkan 16, kemudian kita kuadratkan 36, kita kuadratkan ada 64, ini kita kuadratkan 100. Selanjutnya di kolom yang ke-6, ini ada data YI dikurangi dengan Y. Jadi YI dikurangi dengan nilai Y yang kita dapatkan. Ini rata-ratanya berapa. Nah, kemudian kita kuadratkan. Nah, selanjutnya ini YI dikurangi dengan nilai A, dikurangi dengan B, dikurangi dengan X. Nah, ini nanti juga didapatkan data-datanya. Nah, untuk menghitung nilai A dan B, ini kawan-kawan bisa menghitung terlebih dahulu perhitungan untuk nilai X-nya, A-nya berapa, B-nya berapa. Sehingga dari sini nanti tinggal kita jumlahkan saja. Nah, silakan menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Nah, dari tabel di atas didapatkan bahwa nilai X rata-ratanya adalah jumlah dari data X ada 152 per 10. Ini total datanya N-nya ada 10, maka ketemu 15,2. Untuk Y-nya ada 186 dibagi dengan jumlah data 10 ketemu 18,6. Nah, persamaan garis yang mewakili adalah Y sama dengan A plus BX. Maka kita cari dulu nilai B-nya. Ada N dikalikan dengan sigma XI kali YI dikurangi dengan sigma XI, sigma YI, kemudian dibagi dengan N, sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI yang dikuadratkan. Kita masukkan, N-nya tadi ada 10, kemudian perkalian tadi jumlahnya berapa, di sini tertulis dari tabel yang ada 2432 dikurangi dengan 152 kali 158, itu untuk sigma XI dan sigma YI. Dibagi dengan N-nya ada 10, kemudian sigma XI yang XI kuadrat itu ada 2912 dikurangi dengan sigma XI yang dikuadratkan. Jadi ada 152 kuadrat. Maka B-nya dapat min 0,6569. Kemudian A-nya setelah B-nya dapat, maka Y ini kita cari dari sini. Kita dapatkan ada 18,6 dikurangi dengan min 0,6569 masuk ke sini dikalikan dengan nilai X-nya yaitu 15,2, maka dapat 28,584. Maka A dan B-nya sudah ketemu, maka di sini bisa kita cari nilai Y-nya.
Sehingga setelah dihitung nilai A dan B, maka persamaan Y sama dengan 28,5849 dikurangi dengan 0,6589X. Nah, di sini nilai koefisien korelasinya dapat kita hitung. Rumusnya ada di sini. R sama dengan dt kuadrat min d kuadrat dibagi dengan dt kuadrat. Nah, dt kuadrat ini adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari YI dikurangi Y rata-rata. Kemudian dikuadratkan. Ini ketemunya ini. 496. Kita ambilkan dari data yang ada di sini. Nah, ini menghitung rata-rata dulu, YI ini dikurangi dengan hasil rata-rata yang ada. Nah, maka dapat kolom yang ini. Nah, kemudian D kuadratnya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N, dari YI dikurangi dengan A, dikurangi dengan B, dikalikan dengan XI. Nah, ini kita dapatkan di kolom yang terakhir. Nah, dapat adalah 236,7535. Ini ada data ini. Nah, selanjutnya ini kita gunakan untuk menghitung koefisien korelasi. Setelah kita hitung nilainya, akar dari 496,4 dikurangi dengan 236,7535 dibagi dengan 496,4. Kita masukkan ke sini. Dapat angka 0,7232. Ini adalah koefisien korelasi. Nilainya tidak bisa pas sama dengan 1 karena dari garis linear yang mewakili dari sebaran data yang ada, tidak semuanya titik itu tepat berada pada garis. Artinya dia punya selisih D, yaitu selisih error tadi. Sehingga mengakibatkan nilai R-nya dari 1 menjadi turun, menjadi 0,7232. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, materi tentang regresi linear beserta dengan contoh soal dan juga penyelesaiannya sudah kita sampaikan. Semoga mudah dipahami dan kawan-kawan silakan berlatih dengan soal yang sama dengan menggunakan Microsoft Excel sehingga mengerti dan paham tentang filosofi perhitungannya. Terima kasih, mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.